Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas Golden Energy Mines ya atau GEMS yang barusan kemarin pembagian dividen yang cukup besar ya. Tapi setelah itu rontok ya sahamnya ya. Nah, ini terutama bagi teman-teman yang telah ambil dividennya terus kemudian floating loss ya atau minus ya. Nanti kita lihat bagaimana strateginya, apakah perlu average down ataukah kita cut loss atau hold aja tunggu sampai nanti naik ya. Kira-kira bagaimana? Kalau kita lihat dalam sehari kemarin turun 2%, satu minggu turun cukup dalam ini ya. Dan hampir 300 poin. Satu bulan ini turun dari harga tertingginya di 7.550. Berapa ini? 7.550 dikurangi 6175 dibagi 7.550, turunnya 18% ya, 18%. Terus kalau kita lihat dividennya ini berapa nih, coba kita lihat. 0,05525 kali, sekarang dolar berapa? 15.300 mungkin ya, anggap aja itu 845 poin. Jadi dividennya dapat 845 poin. Kalau teman-teman belinya di harga 7.550 ya berarti ini rugi teman-teman. 7.550 dikurangi 6175. Ini udah 1.375 poin dikurangi ya 845. Udah rugi 530 poin. Tapi kalau teman-teman belinya saat di ini 6.635 ya cuan. 6.633 ya dikurangi 6175. Nah, ini cuan karena dividennya kan 800. Nah, inilah kenapa ketika kita telat ya masuk di suatu saham yang mau bagi dividen, sebenarnya itu kita lebih baik tidak usah masuk ya teman-teman, karena sangat rawan ya, sangat rawan koreksi, terus nanti ujung-ujungnya kita rugi ya dibandingkan dengan dividen yang kita terima, dengan floating loss-nya kita rugi. Terus duit kita juga mandek di situ lama ya, karena dividen itu kan nggak langsung cair ya. Ketika dia setelah cum date, kemudian harganya longsor, mungkin beberapa minggu atau 1 minggu atau 2 minggu baru cair duitnya. Duitnya itu bisa untuk beli saham yang lain ya. Bisa tetap saham GEM ini di harga bawah, ataukah saham lain yang berpotensi naik. Kalau kita lihat 3 bulan, nah ini teman-teman, dia menuju ke 6.000. Kalau nanti tembus 6.000 tembus, dia akan ke 5.800. Tapi kalau kita lihat historisnya, coba kita lihat historisnya. Dividen yang bulan kemarin itu, tahun kemarin 8 November ya. 7 November berarti ya. 7 November. 7 November di sini Oktober November ini ya dia. Turun nih dari 7.500 ke 6.000, turun 1.000 poin. Nanti lebih detail di ini ya, di Mira ya. Game ini memang baru IPO ya nih 2021 ini ya. 2021 IPO, kemudian naik tinggi ke 8.800, kemudian longsor separuhnya 4.600, habis itu naik lagi. Kita lihat key statistiknya, Q1-nya lebih bagus, Q2-nya turun, totalnya hampir sama. Net profit 5 triliun, cash flow-nya 2 triliun, sehat ini.
dividen yieldnya 13,63%, lumayan besar. Walaupun tidak sebesar saham-saham batubara ya, yang lain ya. Tapi cukup menjanjikan, fundamentalnya bagus. Terus actionnya dividen sama rugi. Nah, kita lihat di teknikalnya. Games. Nah, ini ya teman-teman, ini cap langsung turun ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman belinya di saat di harga ini ya di 6.500 ya masih cuan ya. Tapi kalau belinya sudah tinggi gini ya udah rugi ya, floating loss. Kalau sudah floating loss sebaiknya bagaimana ya? Kalau ada dana teman-teman average down di bawah. Di harga ini 6.000-an ini, atau kalau mau dibawa turun lagi di 5.700 atau tunggu pantulan ya, nanti saat pantulan beberapa kali ya, ini sempat mantul ya, tapi setelah itu langsung longsor lagi. Ini kalau teman-teman langsung jual di sini lumayan, ini nggak terlalu dalam ya. Di sini sudah dalam lagi. Nah, kalau kita lihat yang tahun kemarin ya, saat pembagian dividen tuh 7 November ini ya. Ini dia turun 3%, 2%, 6%. Ini hampir 12% turunnya. Bahkan lebih rendah dari sebelum isu pembagian dividen ini. Sebelum isu pembagian dividen, kan pembagian dividen 7 November dia dari tanggal 17 Oktober itu udah naik tinggi dari 6.800 ke 7.600, kemudian turun di 6.500. Habis itu naik turun. Nah, ini naik turun nih. Ini 11 November. Jadi ini 8 November, kemudian 11 November dia sudah mulai rebound lagi. 23 November. Dari 11 ke 23 ini ya, sekitar 10 hari dia sudah rebound ya. Teman-teman kalau nggak punya dana ya dah biarin aja, tunggu sampai dia naik, itu nggak masalah. Pada dana di average down di harga bawah ini ya teman-teman. Nah, ini udah mulai average down di harga ini 6.000-an, 6.175. Kemarin terendah berapa nih? 6.150. Kalau 6.000 jebol tunggu di 5.800. Kalau kita lihat chartnya ini secara Bollinger pasti masih rontok ya. Masih rontok, belum ada pantulan, tapi udah bagus ini kalau mau spekulasi buy. Apalagi nanti kalau harga batubara naik ya, hari Senin naik ini. MACD kurang bagus, masih turun. Osilator juga masih turun. Stokastik sudah bagus nih, sudah bisa buy ini. Ya, stokastik sudah bisa buy. Teknikalnya ini sudah di bawah MA5 ya, jadi sell. Sudah di bawah MA100, di bawah MA200, jadi downtrend ini. Tapi secara ini teknikal nanti masih kemungkinan naik bisa nih teman-teman. Karena apa? Ya kita lihat harga komoditas batubara ya. Kalau komoditas batubara naik, ini otomatis saham-saham batubara juga naik, termasuk game ini. Dan ini justru bagus ya teman-teman kalau mau nambah muatan, itu adalah saat koreksi seperti ini. Saham-saham yang fundamentalnya bagus, harga murah ya, ini kan saatnya. Kita lihat harga batubara hari Jumat kemarin masih turun ya. Hari Jumat masih turun. Ya kita lihat kalau hari Senin turun lagi, kemungkinan masih koreksi, teman-teman tunggu di bawah. Tapi kalau hari Senin sudah mantul, teman-teman mulai masuk ya, cicil masuk. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham game ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko.
Jangan gunakan margin, jangan gunakan bunga bank yang tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman gunakan uang dingin atau nabung dari pendapatan bulanan teman-teman ya, untuk membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus dan harga sahamnya juga naik, apalagi bagi dividen itu udah tenang ya, santai kita. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.